Yaqulu berkata, sapa Allah Gusti Allah li abdihi kepada hambanya al-muqarrabi yang sudah dekat dengan Allah. Ya. Kalau sini ya sang pangeran, sang raja berkata kepada abdi dalamnya gitu, orang sudah dekat. Biasanya orang dekat itu dalam keraton namanya abdi dalam ya, orang-orang dekat itu. Alaisa irsali ilaika al-uluma, bukankah aku telah mengirimkan ilmu pengetahuan kepadamu min jihati qalbika, melalui hatimu. Bukankah aku sudah mengirimkan kepadamu ilmu pengetahuan melalui hatimu? Artinya selama ini kita ini merasa mendapatkan ilmu karena kita mencari. Betul. Karena kita belajar. Karena kita masuk sekolah. Karena kita bayar SPP. Karena kita ada guru yang mengajarinya. Dan lalu di akhir tahun kita mendapat ijazah. Ada nggak yang merasa bahwa itu semua adalah kiriman dari Allah? Padahal di Al-Quran berulang-ulang wa'allamal insana malam ya'lam. Jadi sebetulnya yang mengajari engkau, yang menjadi gurumu, yang memberi ilmu kepadamu adalah Tuhanmu. Pengen tahu bukti Pak Rahmat? Ada nggak orang yang belajar bertahun-tahun gobloknya angger? Betul nggak? Mondok mas 20 tahun, ya Allah. Tapi baca Fatihah masih nggak bener aja. Jadi ada nggak sarjana goblok? Ada. Ada nggak sekolah tapi pinter? Malah justru seperti Einstein, sekolahnya nggak karu-karuan kok. Iya kan? Nah itulah Sayyidina Umar, ya kita bicarakan dulu. Pernah kuliah di mana? Dia bisa menjadi seorang leader, belajar leadership di mana seorang Sayyidina Umar abad ke-7 ya. Setelah Nabi meninggal, setelah Abu Bakar meninggal, dia menjadi pemimpin negara Islam yang baru lahir. Baru lahir dia bagaimana bisa memanage. Di mana dia belajar leadershipnya? Nggak pernah sekolah kok. Al-Biruni sih sekolah metalurginya di mana? Di Harvard belum ada. Alat-alat canggih laboratorium belum ada. Iya, kok bisa menentukan berat jenis setiap logam secara tepat sekali. Nah itu, yang sekarang orang disebut ilmu laduni. Padahal sebenarnya ilmu ya semua laduni semua. Hanya kamunya yang ngerasanya cerdas. Iya, sebetulnya Mbak. Iya, sebetulnya yang memberi adalah Allah. Oke, di bidang ilmu juga begitu. Di bidang rezeki, kekayaan. Ada nggak orang yang usahanya rajinnya bukan main, tapi tetap melarat? Ada nggak yang santai-santai saja tidur saja tapi kaya? Jadi itu kan bukan hukum kausalita. Buktinya banyak orang yang nggak usah diam. Ya karena secara kebetulan dia lahirnya dari seorang presiden. Bapaknya jadi menteri, bapaknya tuan tanah, rumah tanahnya ribuan hektar. Begitu mati dia langsung dapat tanah 400 hektar. Usaha enggak? Ya.
Apa orang anaknya orang kaya lalu kaya? Enggak juga, anak kaya jatuh miskin. Anak kalau miskin bisa kaya nggak banyak sekali orang yang lahir dari keluarga miskin jadi kaya raya. Itu berarti bahwa kita hanya beranggapan bahwa kita berusaha. Silakan aja. Allah juga nyuruh kita berusaha, bukan nyuruh kaya kok. Yang disuruh Allah kaya atau usaha? Yang disuruh Allah belajar atau pinter? Belajar. Itu satu. Udah masuk.